Tafsir Tarbawi. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku sekalian, saya Ilma Nasiroh, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Al-Zaitun, Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Hashim Fanirin. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tafsir dari surat An-Nahl ayat 125. Berikut bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam video ini ada 3 tafsir yang saya gunakan. Yang pertama ada tafsir Jalalain, yang kedua ada tafsir Buya Hamka, dan yang terakhir yaitu ketiga ada tafsir dari Ibnu Katsir. Mohon maaf, yang kedua itu tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Baik, yang pertama ada dari tafsir Jalalain. Ud'un nasa ya Muhammad, serulah manusia wahai Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, dinahu, agamanya, bil hikmah, dengan hikmah, bil Quran, dengan Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Mawa'izuhu au qaulil raqiq, atau dengan berbicara ramah. Wajadilhum billati, dan bantahlah mereka, ai bil majalatil lati, yakni dalam sebuah bidang, hiya ahsan, dengan cara yang baik. Kedu'ai ilallahu bi ayatihi walidu'ai ila hujajihi, yakni seperti berdoa kepada Allah dengan ayat-ayatnya dan berdoa dengan berhujah dengan dalilnya. Inna rabbaka huwa a'lamu, sungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui, alimun, yakni yang paling mengetahui, biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Fayujazihim hadza kil amru bil qitali wa nazala lamma qutila hamzatu wa masalla bihil faqala sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'ahu la amasallanna bi sab'ina minhum makanaka, dia akan membalas mereka, dan ini dikatakan perintah untuk berperang dan diturunkan ketika Hamzah terbunuh, dan digambarkan dengan pertanyaan tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku melihatnya untuk mewakili mereka dengan 70 orang seperti kamu. Nah, menurut tafsir Jalalain surat An-Nahl ayat 125 ini berkaitan tentang pentingnya menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik dan bijaksana. Umat muslim mengajarkan untuk mengajak seseorang atau orang lain kepada jalan Allah SWT dengan menggunakan hikmah atau kebijaksanaan dan pelajaran yang baik. Nah, selain itu, jika ada orang yang mempertentangkan atau menegur ajaran Islam, umat muslim juga diajak untuk merespon dengan cara yang lebih baik lagi. Artinya, mereka itu harus membantah argumentasi tersebut dengan kesopanan, kelembutan, dan argumentasi yang kuat. Kemudian, adapun menurut tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yakni serulah kepada jalan Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini merupakan pangkal ayat dari surat An-Nahl ayat 125.
Nah, ayat ini mengandung ajaran kepada Rasulullah SAW tentang cara melancarkan dakwah atau seruan terhadap manusia agar mereka ini berjalan di atas jalan Allah atau sabilillah. Sabilillah atau agama yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tumpuk pimpinan dalam melakukan dakwah itu atau dakwah tersebut. Nah, dalam melakukan dakwah hendaklah memakai 3 macam cara atau 3 tingkat cara, yakni yang pertama ada hikmah. Nah, hikmah ini dapat menarik orang yang belum maju kecerdasannya dan tidak dapat dibantah oleh orang yang lebih pintar. Kebijaksanaan itu bukan saja dengan ucapan mulut, melainkan termasuk juga dengan tindakan dan sikap hidup. Kadang-kadang justru lebih berhikmat diam daripada berkata. Yang kedua itu ada al-mau'izatul hasanah, yang kita artikan pengajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat, sebagai pendidikan dan tuntunan sejak kecil, sebab itu termasuk dalam bidang al-mau'izatul hasanah, yakni pendidikan ayah bunda dalam rumah tangga kepada anak-anaknya, yang menunjukkan contoh beragama di hadapan anak-anaknya, sehingga hal itu menjadi kehidupan mereka pula, termasuk juga pendidikan dan pengajaran dalam perguruan-perguruan. Pengajaran-pengajaran yang baik lebih besar kepada anak-anak yang belum ditumbuhi atau belum diisi lebih dahulu oleh ajaran-ajaran yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, yakni adalah jadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang baik, yang lebih baik. Nah, kemudian ada tafsir dari Ibnu Katsir, yakni serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, agar menyuruh manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Nah, di sini Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, Sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Nah, pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan untuk mereka akan pembalasan dari Allah SWT terhadap mereka yang telah melanggar perintah Allah atau mereka yang durhaka. Firman Allah SWT, wajadilhum billati hiya ahsan, yakni dengan cara yang baik, yakni terhadap orang-orang yang dalam rangka menyuruh mereka itu diperlakukan perdebatan dan perbantahan. Maka hendaklah hal ini dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang lemah lembut, kemudian dengan tutur kata yang baik, dan dengan cara yang bijak. Allah SWT berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, sungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui siapa saja yang sesat dari jalannya. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah Allah itu telah mengetahui siapa yang berbahagia di antara mereka, dan hal tersebut telah dicatat di sisinya serta telah dirampungkan kepastiannya. Maka serulah mereka untuk menyembah Allah, dan janganlah kamu merasa kecewa atau bersedih hati terhadap orang yang sesat di antara mereka, karena sesungguhnya bukanlah tugasmu memberi mereka petunjuk. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, dan kamilah yang akan menghisab. Nah, dari kesimpulan tafsir ini adalah dalam melakukan dakwah itu hendaknya menggunakan 3 cara, yakni dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan apabila ada bantahan, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Baik, kesimpulannya adalah, dalam melakukan dakwah hendaknya
menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan pengajaran yang baik, dan yang terakhir jika ada bantahan maka bantahlah dengan baik pula. Demikian pemaparan yang bisa saya paparkan. Saya akhiri, haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, share, and comment. Thanks for watching.